Kasat Jenderal Nasution mencalonkan Mayor Jenderal TNI Gatot Subroto sebagai penggantinya, namun ditolak Presiden Soekarno. Nasution kemudian mengusulkan deputi operasinya, Mayor Jenderal TNI Ahmad Yani. Nasution menganggap Yani memiliki beberapa kelebihan. Dia telah memperoleh reputasi yang baik ketika memimpin pasukan dan dengan mudah menumpas pemberontakan PRRI tahun 1958. Dan sebagai seorang anti komunis yang keras, mendapat kepercayaan Nasution dan Korps Perwira umumnya. Kepemimpinan Yani dianggap dapat melanjutkan peran Angkatan Darat dalam membendung pengaruh PKI yang semakin besar memasuki dekade 1960-an. Dengan pembawaan diri yang luas, Yani diyakini dapat mengambil hati Soekarno dan berangsur-angsur mempengaruhinya untuk mengerem laju komunis yang kian cepat. Soekarno sendiri mengenal Yani dengan baik. Selain berprestasi, Yani bekerja sama dengan Soekarno selama di KOTI, Komando Operasi Tertinggi. Meskipun Yani menentang keras kebijakan Soekarno terhadap PKI, tetapi gayanya berbeda dengan Nasution. Sebagai seorang Jawa yang berpikiran modern, dia cenderung memperlakukan Soekarno sebagai bapak yang bisa saja bertindak salah tetapi tidak boleh ditentang secara terbuka. Sehingga dia lebih mudah menjadi bagian dari lingkungan Soekarno. Soekarno menerima usul Nasution. Yani resmi menjabat Kasat pada 23 Juni 1962. Sesuai harapan Nasution dan banyak perwira, Yani tetap dapat menjaga independensi politik Angkatan Darat sekaligus mengambil hati Presiden. Bahkan Yani menjadi kesayangan Soekarno. Namun kedekatan Yani dan Soekarno membuat hubungannya dengan Nasution mulai perlahan menjauh. Mereka semakin banyak pertentangan kecuali melawan PKI. Penggantian beberapa Panglima Kodam mengecewakan kubu Nasution. Selain itu, Nasution dan para perwira menengah yang hidup sederhana prihatin dengan gaya hidup glamor Ahmad Yani dan beberapa jenderal di sekelilingnya. Ahmad Yani lebih cenderung masuk ke dalam istana ketimbang Angkatan Darat. Hal itu memang yang diinginkan Soekarno dari pengangkatan Yani. Tugasnya secara formal jelas memimpin pasukan TNI Angkatan Darat. Namun di balik itu Yani mendapat misi khusus dari Presiden agar membatasi desakan kubu Nasution terhadap pemerintah. Konflik keras Ahmad Yani dan Nasution baru terjadi ketika Dwi Korah yang oleh Nasution dinilai sebagai momen penting untuk menunjukkan peran politik dan kesetiaan Angkatan Darat terhadap negara. Meski sudah tak punya wewenang komando, Nasution nekat mengorganisasi kegiatan anti Malaysia di Kalimantan untuk menarik simpati rakyat kepada Angkatan Darat sekaligus mengungguli PKI dan BPI, Badan Pusat Intelijen di bawah Subandrio. Nasution bahkan memerintahkan Panglima Kalimantan Kolonel Hasan Basri mengirim pasukan ke Kalimantan Utara untuk operasi-operasi intelijen. Perbuatan Nasution jelas menyalahi aturan. Ahmad Yani sangat marah dengan tindakan Nasution yang melangkahi jalur komando itu dan dia mulai menyabotase kebijaksanaan Indonesia terhadap Malaysia menuju Dwi Fungsi ABRI. Namun sepulang dari Filipina, hubungan Ahmad Yani dan Nasution kembali pulih. Konflik Ahmad Yani dengan Nasution semakin keras ketika Lembaga Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Nasution, Panitia Retooling Aparatur Negara, semakin dalam masuk ke dalam staf umum Angkatan Darat. Namun
Ahmad Yani tak frontal melawan karena presiden turun tangan, bahkan membubarkan panitia tersebut, menggantinya dengan komando tertinggi retoling aparat revolusi. Angkatan Darat tetap solid, tapi hanya untuk melawan PKI. Dalam hal lain, Angkatan Darat tidak pernah benar-benar solid. Pada awal 1965, ada dua kubu yang saling bersaing dalam Angkatan Darat, faksi Ahmad Yani dan NATO Nasution Soeharto. Keduanya berbeda sikap dalam menghadapi Soekarno yang kala itu sangat dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Nasution Soeharto tak suka Yani dan jajarannya yang terlalu mengikuti tabuhan genderang presiden. Sementara Yani tak suka kelakuan Nasution dalam berpolitik. Perbedaan itulah yang membawa konflik keduanya ke puncak. Pada akhir 1964, Yani menarik pasukan dari markas besar Angkatan Darat yang menjaga rumah Nasution. Mengetahui Panglima pertama Siliwangi diperlakukan seperti itu, Pangdam Ibrahim Aji yang sama-sama anti korupsi dan pernah bekerja sama dengan Nasution dalam operasi Budi langsung mengirimkan satu peleton pasukannya untuk mengawal rumah Nasution. Pada awal 1965, ketegangan semakin meningkat. Ahmad Yani mengambil keputusan keras. Pada suatu hari, Letnan Jenderal Ahmad Yani memerintahkan Mayor Jenderal Suprapto, salah seorang deputinya, yang kemudian lebih dikenal sebagai salah seorang pahlawan revolusi, untuk menangkap Jenderal Nasution. Perintah itu dimaksudkan Yani untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Soekarno. Meski tak menyebar ke khalayak, kabar perintah itu sampai juga ke kubu Nasution. Brigjen TNI Abdul Qadir Besar, salah seorang perwira di kubu Nasution, mengatakan bahwa kubunya telah menyiapkan senjata untuk menghadapi konflik fisik bila Nasution ditangkap. Pasukan Siliwangi yang dikirim Ibrahim Aji untuk menjaga rumah Nasution pun siap siaga tempur. Namun, kabar perintah penangkapan Nasution itu sampai pula ke telinga jenderal-jenderal senior. Basuki Rahmat, R. Sudirman, Sarbini dan Soeharto menentang rencana Ahmad Yani itu. Ahmad Yani langsung membatalkan perintahnya beberapa hari kemudian, dan bentrok antar pendukung masing-masing kubu yang nyaris terjadi berhasil terhindarkan.